Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas topik yang udah gak asing lagi nih bagi teman-teman yang menyukai kuliner ataupun mempunyai usaha di bidang kuliner. Nah, jadi topik kali ini yaitu foodpreneur dan sosial media, ekspansi pasar di media sosial. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, di zaman sekarang ini media sosial ini bukan hanya untuk tempat eksis saja, namun media sosial ini sekarang sudah bisa menjadi alat untuk mengembangkan usaha ataupun membuat brand kita menjadi dikenal oleh banyak orang. Nah, agar lebih seru lagi, kita kali ini kedatangan narasumber spesial, yaitu seorang food reviewer yang udah sering banget nih ngulas kuliner di daerah Jember. Nah, jadi untuk kali ini narasumber kita akan berbagi insight menarik seputar dunia makanan. Yuk langsung aja kita sapa, yaitu Tri Kurnia Maulida. Halo Kak Kurnia. Halo. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Kurnia. Pastinya senang banget bisa ngobrol langsung bareng Kak Kurnia. Jadi kita bakal bahas banyak hal nih, mulai dari gimana media sosial ini bisa membantu kita atau para pelaku UMKM itu untuk memperluas pasarnya, atau bahkan Kak Kurnia nanti akan memberikan tips bagi para UMKM agar bisa tetap eksis di tengah persaingan yang ketat ini. Nah, jadi jangan kemana-mana, dengerin obrolan kita kali ini. Nah, mungkin dari Kak Nia sendiri bisa menceritakan bagaimana awal mula pengalaman menjadi food reviewer ini. Oke. Sebelumnya kenalin dulu ya. Jadi aku Tri Kurnia Maulida, bisa dipanggil Nia. Sebenarnya kami menjalankan usaha di kuliner Jember itu bareng-bareng nih. Jadi sebenarnya kuliner Jember itu bukan usaha utama kami. Pada mulanya itu kita ada namanya foodstep visual. Jadi foodstep visual itu pertamanya usaha di bidang foto produk. Dari foto produk itu gimana kita jadi familiar sama makanan, karena pada awal 2000-an itu yang banyak difotoin di Jember ini adalah produk makanan. Jadi lama-lama kayak banyak berinteraksi dengan makanan, juga banyak ngefotoin makanan. Jadi kayak sekalian aja dikontenin. Karena kebetulan waktu itu juga sebenarnya kuliah di Jember itu punya temen nih. Ini adalah akun warisan nih. Jadi temen itu kuliah di jepret-jepret gitu ya. Terus dia jadi guru, udah nggak lagi terpakai, jadi diwariskan ke saya. Nah di situ baru kita menjadikan kuliner Jember ini ada salah satu lini bisnis dari foodstep visual gitu. Untuk kuliner Jember ini usianya itu udah 10 tahun, karena dimulainya adalah saat kita masih kuliah dulu awal-awal kayak gitu. Nah kesini dari 10 tahun ke belakang tentunya ada banyak banget upgrade sosial media ya, dari shifting dari yang awalnya dia foto aja, jadi sekarang tuh udah harus bentuknya adalah video, reels, TikTok, macam-macam. Dari perubahan-perubahan kayak gitu itu adalah hal yang lumrah kalau kita misalkan bergerak di bidang digital, karena mau nggak mau kita harus mengikuti zaman dan harus bisa menyesuaikan kayak gitu. Itu sih awalnya. Nah, jadi cerita dari Kak Nia ini menarik banget ya. Jadi kita itu untuk melakukan bisnis itu harus konsisten tentunya, agar prosesnya itu dapat terlihat dan membuahkan hasil yang memuaskan, seperti itu ya Kak. Nah, sejauh ini juga pastinya selama survei ke beberapa UMKM itu tentunya kan banyak beragam masing-masing perilaku para UMKM ya Kak. Nah, kira-kira itu ada nggak etika atau hal penting yang perlu dijaga saat kita itu akan melakukan kerjasama atau promosi dengan pelaku UMKM? Oke, sebenarnya garis besarnya ya, usaha yang kami jalankan. Jadi foodstep visual itu kan juga punya salah satu bidang usaha sosial media manajemen.
Dan kuliner Jember pun kita interaksinya itu dengan klien-klien kita seperti resto dan lain-lain, di mana usaha-usaha yang kami jalankan itu adalah usaha di bidang jasa. Secara garis besar menurut saya usaha di bidang jasa itu benar-benar tricky banget karena kita bukan orang ke produk tapi benar-benar ke personal kayak gitu. Jadi kayak penting banget buat kita untuk bisa bagaimana membaca nih setiap orang itu pasti punya karakteristik yang beda-beda. Misalkan kita udah menerima 1000 klien, pasti 1000 itu beda semua, nggak ada yang sama, pasti menurut saya gitu ya. Jadi gimana kita bisa memposisikan diri kita, gimana caranya menepi klien kita yang tipe klien seperti ini kita harus kayak gini nih, kayak gitu. Jadi yang paling penting banget di pertama itu adalah ilmu komunikasi, bukan komunikasi gimana kita bisa pintar ngomong di depan orang banyak, tapi gimana kita bisa ngomong tuh nyampe ke hatinya orang lain kayak gitu. Itu yang paling penting banget ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga hubungan sama klien kita gitu. Untuk etika lain spesifik di bidang review makanan, yang pertama etika yang selalu kami jaga itu adalah kita nggak mau membandingkan satu produk dengan produk lain. Jadi kita bisa membayangkan ya, saya yakin produk itu pasti punya selling point, pasti. Semua produk meskipun yang di jalan, aku yakin dia pasti ada keunggulan yang mungkin gak dimiliki sama tempat lain. Yang pertama kali kita lakukan ketika ingin mereview suatu makanan, kita pertama gali dulu kira-kira selling point dari tempat ini atau produk ini itu apa gitu. Jadi misalkan kayak ceritanya Banana Cake tadi, selling pointnya apa? Dia adalah story si bapak tadi gitu. Kemudian yang produk ini apa? Misalkan produknya dia emang enak banget, cuma dia agak mahal misalnya kayak gitu. Tapi kan dia enak bangetnya adalah selling pointnya dia gitu. Nah itu, jadi yang pertama kita harus tahu dulu sebelum bekerja sama selling point dari UMKM tersebut itu apa. Kemudian yang kedua, kami itu nggak mau comparing antara satu usaha sama usaha yang lain, karena kita sendiri tuh harus bisa sadar diri ya. Misalkan ada dimsum harga 1000 dan dimsum harga 5000, itu benar-benar nggak bisa dibandingkan. Dan semuanya itu punya segmennya sendiri-sendiri. Jadi ada orang yang prefer, aku mau nih makanannya yang nggak terlalu enak apa-apa tapi aku kenyang. Aku juga nggak perlu yang enak banget tapi sanggupku cukup nih buat jajan ini kayak gitu. Tapi juga ada orang yang aku mau enak banget terserah mau bayar berapa gitu. Jadi kita nggak bisa comparing satu produk sama produk lain karena semuanya tuh punya keunggulan sendiri dan segmennya tuh emang sendiri. Itu salah satu etika yang harus kita jaga. Kita nggak boleh banding-bandingin karena kita harus yakin semuanya tuh pasti punya keunggulannya sendiri-sendiri kayak gitu sih. Betul. Jadi intinya adalah etika yang paling perlu diutamakan itu adalah tidak membandingkan produk lain. Lalu menurut Kaknya sendiri nih, kira-kira perbedaan paling besar antara promosi kuliner di masa sebelum dan sesudah adanya media sosial ini apa nih Kak? Mungkin bisa diceritakan. Kalau kita lihat perbedaan marketing konvensional dengan digital marketing yang ada di sekarang, hal yang paling berbeda atau hal yang signifikan banget terlihat itu adalah jangkauannya. Jadi mungkin dulu kita jualan bakso itu hanya untuk reguler di daerah-daerah kita saja, tapi dengan adanya digital marketing, produk kita itu dalam sekejap mata bisa sampai ke seluruh Indonesia. Dari yang awalnya orang nggak tahu produk kita apa, dengan adanya digital marketing dari mana aja bisa dilihat, bahkan dari luar negeri mungkin bisa ngincang nih produk-produk kita kayak gitu. Jadi perbedaan utama sebenarnya ada di jangkauannya itu tadi. Mungkin kita bisa tahu ya kalau misalkan di semua perusahaan gak cuma di bidang kuliner itu pasti punya bidang yang namanya R&D, Research and Development. Nah aku ingin sampaikan nih ke orang-orang yang mau buka usaha terutama di bidang makanan, salah satunya benar-benar di research benar-benar kira-kira produknya apa, audiensnya siapa, kemudian di develop benar-benar produknya biar ketika kita udah launching produk ini udah siap diterima sama orang. Karena banyak juga kasus di mana hentakan awalnya dia udah bikin orang tuh penasaran banget sama dia, cuman gara-gara dia R&D-nya kurang. Misalkan dia nggak, kalau misalkan produk dia nggak bisa tahan 3 jam misalkan, jadi ketika orang beli
nyampe ke konsumen, oh ternyata udah basi kayak gimana, belum kayak dirilis banget tentang packagingnya gimana biar aman, terus juga ini bener-bener rasanya ini sesuai nggak sama ekspektasinya orang, kira-kira itu kayak harus dipersiapkan matang-matang. Jadi first impression pelanggan itu sangat penting ya untuk kelanjutan usaha kita, seperti itu ya Kak. Nah, jadi mungkin selanjutnya menurut Kak Kurnia sendiri ini, apakah sosial media ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi para pelaku UMKM kuliner ataukah bagaimana? Kalau dibilang kebutuhan utama ya, sebenarnya menurut aku nggak bisa dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya usaha kuliner, keunggulan utama yang harus kita punya adalah dari produk kita itu sendiri. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu masih ada juga di beberapa kota, di kota lain ya mungkin orang jualan tuh tetap ramai banget, tetap keluar meskipun yang jualan tuh udah nenek-nenek kakek-kakek yang dia nggak punya sosial media. Dari situ kita bisa membuktikan kalau ternyata sosial media itu bukan hal utama banget yang harus kita milikin, tapi dia menunjang gitu. Jadi kalau kita bisa asumsikan kalau bisa kita asumsikan atau analogikan produk kita, keunggulan produk kita dan juga digital marketing itu seperti kaki kanan dan juga kaki kiri. Sebenarnya kita bisa jalan pakai kaki kanan aja, kita juga bisa jalan pakai kaki kiri aja, tapi memang dia pasti bakal lebih capek, terus juga kita akan sampai ke tujuan pun akan berasa kayak lebih berat kayak gitu kan. Nah kayak gitu, kalau misalnya kita jalannya beriringan tuh kaki kanan kaki kiri, insya Allah kan jalannya bakalan lebih mudah, lebih enggak ya capek, tapi mungkin nggak akan secapek pakai satu kaki. Terus juga mungkin insya Allah jalannya juga lebih cepat. Jadi kayak gitu. Jadi hal utama banget yang kita harus milikin yang pertama adalah di produk yang kita jual. Itu udah hal utama banget tuh. Kita harus bisa gimana produk kita ini unggul dulu nih. Kenapa kita harus lebih baik atau apa sih pembedanya produk kita dari produk yang lain, itu adalah hal yang harus dimiliki sama setiap UMKM. Betul, jadi kita harus menyeimbangkan antara keduanya ya, antara produk kita dengan bagaimana pemasaran kita terkait produk kita, seperti itu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu nih Kak, kan sekarang nih tren pasar ini kan cepet banget nih berubahnya. Misal sekarang lagi ngetren mochi, tapi besoknya ini udah berubah lagi. Nah, sehingga UMKM yang misalnya sekarang mendirikan mochi, nah tapi nggak lama dari itu peminatnya udah mulai sepi nih, jadi kemungkinan UMKM-nya itu sepi, penjualannya juga menurun. Nah, kira-kira bagaimana untuk UMKM yang seperti itu agar mereka itu tetap bisa berkelanjutan dan tetap ramai? Jadi kalau kita ngomongin viral, itu salah satu tadi itu minusnya dari keviralan di mana-mana itu, kita bisa lihat bahwa donat mochi yang kayaknya baru bulan lalu viral di Jepang, tiba-tiba kayak dalam beberapa hari ke depan di Indonesia udah mulai banyak donat mochi kayak gitu. Sebenarnya adalah sebuah distraksi menurutku bagi UMKM. Kenapa? Soalnya UMKM-nya itu jadi kayak nggak fokus dengan banyaknya distraksi dari luar dan mengejar viralnya. Menurut aku pribadi, untuk menjual produk nggak usah nunggu viralnya. Kita tuh harus benar-benar kuat sama produk kita. Fondasi dari suatu usaha itu adalah produknya. Gimana kita bisa membuat produk kita itu kayak disenengin nih sama orang. Nggak cuman produk-produk yang viral kita ambil, ketika yang nggak viral kita bingung jadinya kayak gimana. Jadi menurutku fondasi produk awal tuh harus matang dulu. Dengan adanya distraksi dari luar itu bisa menjadi sebuah tambahan. Misalkan kita itu punya bakery nih, bakery utama kita adalah roti, misalkan produk unggulan di sini adalah sourdough misalkan. Ketika ada tiba-tiba ada roti yang kemudian viral, misalkan pistachio, waktu itu rame-rame pistachio, kita bisa tambahkan pistachio itu di produk utama kita, tapi tidak mengganti produk utama ini kemudian menjadi produk yang benar-benar diadaptasi dari keviralannya. Kayak gitu menurutku jangan sampai kayak gitu. Kita bisa tambahkan segmen-segmen keviralan itu di produk kita tanpa mengganti produk utama kita. Itu harapannya kenapa? Karena agar produk kita sendiri itu melekat di hati orang bukan karena keviralannya, tapi karena si produk kita itu sendiri kayak gitu. Itu benar-benar tricky banget. Jadi gimana kita membuka usaha di awal tuh beneran jangan ngeliat ini lagi viral, tapi kayak gimana kita bisa membuat produk itu yang kira-kira bakalan disukain sama semua orang. Nggak semua orang,
Dimana produk kita bisa dicintain sama orang, meskipun nggak semua, kita sesuaikan juga dengan segmennya, kita sesuaikan juga dengan kitanya kan, kemampuan kita membuat saya tuh biasanya bikinnya tuh yang kayak gini, kira-kira yang kayak gini nih pasarnya adalah yang seperti ini, kayak itu benar-benar dikaji banget di awal ketika mau membentuk suatu usaha ini. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi tips ya Kak untuk bagi para UMKM yang ingin membuka bisnis baru seperti itu ya. Jadi kita sebagai pelaku UMKM itu harus mempersiapkan dari awal ya Kak. Bagaimana produknya, apa yang harus dijual, dan kalau misal ada keviralan itu kita tidak boleh menghilangkan produk lama kita. Kita hanya cukup menambah produk viral tersebut seperti itu ya Kak. Sama kalau kita tahu nggak cuma di produk makanan aja ya, semua perusahaan pasti punya R&D kan, research and development, gimana sebelum jualan saya benar-benar ingin sampaikan kepada orang-orang, benar-benar ini di research benar-benar di develop benar-benar sebelum launching, karena mungkin ini akan masuk di pertanyaan yang depan ya, cuman aku ngomongin dulu sedikit. Jadi biasanya orang itu jualan aja tanpa dia memahami banget produknya gitu. Jadi sebenarnya produk ini belum siap, tapi dia paksa jual. Akhirnya apa? Terus kedua, selain jangkauannya apa dari waktu ya. Kalau misalkan di marketing konvensional, mungkin kita dari yang membuat produk kita sampai ke telinga audiens kita mungkin membutuhkan waktu yang lumayan banyak, karena mungkin untuk reviewnya sendiri mungkin dari review dari orang-orang, dari mulut ke mulut kayak gitu kan. Kalau sekarang tuh mungkin produk kita bisa viral dalam sekejap mata dengan melihat konten orang lain atau melihat review dari orang lain kayak gitu ya. Cuman ini juga satu hal yang tricky, karena di sosial media itu kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain sampaikan tentang produk kita ya. Jadi kita bisa naik dengan sekejap mata, tapi juga bisa langsung turun dengan sekejap mata. Itu yang harus kita persiapkan. Oke, jadi media sosial ini berarti dapat membawa dampak positif, tetapi juga jika tidak hati-hati itu akan memberikan dampak negatif terhadap produk kita atau usaha kita, seperti itu ya Kak. Oke, jadi poin utamanya kita sebagai food reviewer itu jangan sampai membandingkan antara produk satu dengan produk lain, karena itu tentunya akan menyinggung para pelaku UMKM dan akhirnya mereka mungkin kapok ya untuk kerjasama dengan kita tentunya, seperti itu ya. Ya, tapi kita perlu garis bawahin bahwa setiap orang itu punya value yang diambil sendiri-sendiri ya. Dan dari akun kami itu namanya itu Kuliner Jember, di mana kami menginformasikan kuliner Jember. Kita itu adalah akun informasi kuliner, jadi kita enggak yang semua mahal, semua enak, enggak. Kita itu karena general, kita menginformasikan semuanya, jadi kita nggak bisa membandingkan. Mungkin beda lagi dengan akun yang emang dia karena dia seorang chef yang mana dia tugasnya adalah dia mengkritisi suatu makanan plus minus makan ini dan dibandingkan dengan ini itu bukan yang nggak boleh, tapi itu karena value yang diambil kayak gitu sih. Oke, mungkin selama kakaknya menjadi food reviewer ini, tentunya kan kakaknya sudah mengeksplor atau mensurvei banyak UMKM ya. Mungkin bisa diceritakan salah satu contoh UMKM yang berhasil berkembang karena mereka konsisten dalam bermedia sosial. Oke, sebenarnya ada banyak banget ya, benar-benar banyak banget. Cuman mungkin aku akan kasih contoh beberapa, satu aja deh. Mungkin saya akan kasih contoh salah satu yang akhir-akhir ini kayak terngiang banget di benak saya sih. Jadi kayaknya itu di Bandung deh. Jadi ada salah satu akun jualan namanya itu Banana Cake Bapak. Jadi menurut aku dia keren banget karena dia itu baru aja di bulan Agustus, tapi dalam 3 bulanan dia udah meraih omset yang sebegitu banyaknya sampai ratusan juta katanya. Dia menurut aku jago banget ngambil momennya nih. Jadi usaha ini mereka jadiin sebuah dia itu bisa menceritakan story si bapak, di mana menjadi orang yang ada di belakangnya si Banana Cake Bapak ini. Jadi dia menceritakan tentang, oh bapak ini adalah seorang pensiunan TNI misalkan, kemudian dia jago banget nih bikin Banana Cake ini. Terus dia tuh juga bisa mengkomunikasikan audiensnya itu dirangkul menjadi
kayak gimana ya si akun ini, aku tahu akun ini nggak mungkin dipegang sama si bapak kan, tapi gimana akun ini bisa merangkul audiensnya. Jadi ayo anak bapak kita kesini, kita interview, kita lihat bapak gimana caranya bikin barantiknya kayak gitu. Terus dia tuh bisa kayak ngajak audiensnya, bisa mengkonversikan audiens itu menjadi royal customer. Jadi gimana dia bisa ngajak audiensnya untuk nyicipin dimanapun kamu berada. Bahkan pintarnya si banana cake bapak ini, begitu dalam sekejap mata dia viral, dia langsung putar otak gimana caranya cake yang sebenarnya itu banana cake produk basah, gimana caranya dia bisa kirim ke seluruh Indonesia, bahkan dia bisa kirim juga sampai ke Malaysia, kemana-mana kayak gitu. Menurutku mereka itu pinter banget ngambil momen ketika satu hentakan awal dia bisa menggunakan produknya, kemudian dia bisa gimana cara dia mengemas makanan ini sampai ke audiensnya yang sejauh itu, dan dia juga bisa membuat first impression orang ketika pertama kali nerima produknya, dia langsung kayak wah ini buatan bapak kayak gitu. Padahal bukan bapaknya siapa-siapa juga ya, tapi kayak karena dia bisa membahasakan sebagai bapak dan anak di situ, banyak interaksi di kolom komentar, itu kayak bikin menyentuh hati gitu kan. Jadi menurutku dia kayak jago banget untuk bisa mengambil momen di hentakan awal. Wah, ceritanya sangat inspirasi sekali ya. Mungkin bagi para pelaku UMKM di luar sana bisa menjadikan kisah ini sebagai sebuah inspirasi. Jadi selain kita menjual produk kita, tentunya kita itu harus bisa membangun ikatan emosional dengan para pelanggan untuk agar pelanggan itu bisa loyal terhadap produk kita. Seperti itu ya, Kak. Oke, jadi kalau kita punya suatu produk, kita tuh harus gak boleh idealis ya. Kita bilang ini makanan enak banget menurut saya, tapi belum tentu menurut orang lain itu enak juga gitu. Jadi kita tuh penting banget untuk mendengar suara dari orang lain. Contohnya adalah, aku curhat dulu ya. Jadi aku tuh sering ketemu sama klien kan. Rata-rata tuh bener-bener menerima masukan banget. Cuma dia ada aja, misalkan Mbak ini kayaknya kurang asem ya. Terus jawabannya misalkan, tapi saya jualan ini bertahun-tahun gak ada yang bilang kayak gitu loh, kayak gitu. Nah itu menurutku satu hal yang gak boleh kayak gitu. Misalkan ada orang beli punya kita, kemudian dia mendapatkan masukan, etika yang menurut saya harus diterapkan adalah terima aja dengan bahasa yang baik. Oh terima kasih ya kayak masukannya, nanti akan kita evaluasi lagi. Aturan nanti kita menerima itu mentah-mentah atau enggak, kita urusan nanti, tapi kita harus terima dulu masukan semua orang, itu yang pertama. Kemudian kita evaluasi lagi, kalau misalnya ada orang yang kayak gini, bilangnya kayak gini lebih dari 2 orang misalkan, oh berarti memang ada sesuatu nih. Kita evaluasi dulu dari diincipin juga nih misalkan ke orang-orang, menurutmu ini rasanya kayak gini gak sih? Jangan cuma satu lidah aja yang merasakan. Jadi kita cross check juga, kalau misalkan ternyata beneran kayaknya ini harus ada yang dievaluasi, ya nggak apa-apa, kita evaluasi itu nggak apa-apa banget. Justru mungkin segmen atau pasar kita sukanya saat ini adalah yang seperti ini. Misalkan kalau dengan kita tadi ngomongin sourdough yang asli itu apa? Keras, gak ada rasanya. Dia tuh keras dan cuma asin sedikit, gak ada manis-manisnya. Itu asli dari luar negerinya kayak gitu. Tapi ketika kita bawa ke Indonesia, apakah dia sesuai sama lidahnya orang Indonesia? Kan belum tentu. Meskipun kita seorang chef, kita bisa menyajikan barang yang benar-benar otentik seperti aslinya, tapi kalau nggak match sama audiens atau misalkan pasar kita di sini, nggak bisa juga. Jadi kayak gitu, manfaat dari review dari orang-orang lain itu adalah gimana bisa membangun produk kita, dan etikanya yang seperti tadi saya bilang, diterima aja, nanti bisa dievaluasi lagi ke depannya kayak. Betul, jadi ketika kita mempunyai bisnis nih, kita harus siap banget untuk menerima segala kritik dan saran ya Kak, karena itu juga tentunya untuk kebaikan usaha kita, seperti itu. Iya, tapi mungkin yang mendengarkan di sini nggak cuma pelaku UMKM ya, saya juga ingin menyampaikan ke audiens di sini bahwa untuk menyampaikan suatu masukan itu juga ada etikanya menurutku ya. Sering banget misalkan di komen-komen postingan orang itu kayak misalkan lagi promosi nasi bakar, terus dia nimbrung nasi bakar yang ini lebih enak kayak gitu. Itu juga menurutku etikanya kurang banget sih. Dan misalkan kita beli pun kita memberikan masukan, lebih baik itu langsung ke ownernya atau ke DM-nya di ranah privasi yang nggak bener orang baca. Kan tadi kayaknya ayamnya bau deh kayak gitu, terus dia bilangnya di kolom komentarnya usaha tersebut, kan itu
nggak etis sama sekali ya. Jadi untuk para netizen juga kita harus menyampaikan aspirasi atau misalkan masukan pun dengan cara yang baik. Jadi juga penting untuk kita bagi konsumen menjaga ucapan atau perilaku kita kepada pelaku UMKM seperti itu. Nah terakhir nih Kak, kira-kira apa pesan Kakak untuk pelaku UMKM agar mereka itu bisa tetap tumbuh berkelanjutan di era digital ini? Oke. Pesannya cuma satu, semangat. Soalnya kadang pelaku UMKM ini bukan orang yang familiar dengan dunia digital kan. Semangat untuk apa? Semangat buat belajar sih. Misalkan sekarang nggak tentang marketingnya aja. Orang jualan sekarang pakai Gojek, Grab, semua itu serba digital. Jadi mau nggak mau tuh harus semangat untuk belajar, mempelajari hal-hal yang pasti akan terus berganti setiap waktu kayak gitu. Yang pertama, yang kedua, jangan patah semangat juga, karena seperti tadi salah satu negatifnya dari digital marketing, segala yang bentuknya digital adalah kita nggak bisa menfilter bagaimana ucapan orang, bagaimana tanggapannya orang. Kita tetap harus kayak semangat menghadapi orang. Pasti akan ada yang mungkin menjatuhkan atau mungkin memberikan mimpi yang buruk kayak gitu. Ya udah, nggak apa, kita tetap harus belajar, tapi juga harus tetap bisa menerima masukan kayak gitu. Sama nggak boleh berhenti buat belajar itu tadi ya. Karena sekarang gini, keunggulannya atau positifnya dari digital ini kan kita bisa membawa produk kita ke jangkauan yang lebih luas. Kita tuh harus bisa bagaimana memvisualisasikan produk kita di bidang digital ini untuk sampai ke audiens, dari audiens yang sebenarnya nggak pernah megang produk kita, nggak pernah mencium produk kita, nggak pernah ngerasain produk kita. Gimana caranya kita tuh belajar untuk bisa memvisualisasikan itu supaya audiens yang di luar sana tuh jadi kayak, ini kayaknya enak banget kayaknya. Jadi kayaknya aku harus coba deh kayak gitu. Jadi pesannya itu ya, terus semangat, nggak boleh patah semangat, dan harus terus belajar kayaknya. Nah, mungkin itu tadi teman-teman pesan dari Kak Nia. Jadi bagi para teman-teman yang memiliki bisnis nih, intinya itu kuncinya harus sabar dan konsisten agar usaha kita itu dapat berhasil ke depannya, seperti itu ya Kak. Nah, nggak terasa obrolan kita hari ini udah sampai di penghujung episode. Nah, semoga dengan pembahasan ini mengenai foodpreneur dan media sosial bisa memberi semangat baru bagi para pejuang di luar sana, pejuang bisnis, untuk terus berkreasi. Jadi jangan takut untuk berinovasi dan jangan lupa untuk menikmati prosesnya, karena setiap langkah kecil itu menuju impian dan itu akan tetap berarti. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.